Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Udah liburan ya? Kemana aja liburannya? Oh, jadi ke rumah sama saudara ya. Baik, sebelum memasuki pelajaran, Bapak minta ketua kelasnya untuk dipimpin doa terlebih dahulu ya. Mbak Sanjita, monggo dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, sudah selesai. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya, supaya Bapak tahu siapa yang udah masuk, apa masih liburan. Pertama, Joharatul Fitriah hadir, Sanjita Dewi hadir, Siti Aisyah hadir, Lailatus Zakia Malika hadir, Jubaida hadir. Oh, hadir. Tono hadir. Loh, mana ini Tono? Masih kurang liburannya. Ya udah, Bapak tulis alfa ya, karena udah masuk kok, masih belum masuk. Masih kemana? Anak-anak, ada yang ingat gak minggu lalu atau materi yang lalu kita mempelajari tentang apa? Ada yang ingat? Ya, pintar, masih ingat. Alhamdulillah. Ya, benar. Kemarin kita mempelajari materi tentang protista yang mirip hewan dan mirip tumbuhan. Nah, ada yang masih ingat kita mempelajari apa? Protista mirip hewan itu dibagi menjadi berapa kelompok? Ada yang masih ingat? Ya, monggo ayo. Siapa kita? Ya, benar. Pintar kita. Protista mirip hewan itu dibagi menjadi 4 ya, yaitu Rhizopoda, Silata, Flagellata, dan Sporozoa. Nah, kemudian ada yang tahu hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang apa? Mungkin lainnya? Ada yang tahu? Ya, pinter Pak Jojo. Ya, kita hari ini akan menjelaskan protista mirip jamur ya, dan juga tentang peranan protista dalam kehidupan manusia. Nah, protista mirip jamur ini sebelumnya mungkin ada yang pernah dengar ya. Mungkin ada yang tahu juga apa itu protista mirip jamur. Ya benar, protista mirip jamur ya, protista yang mirip jamur. Iya benar, gak salah kok anak-anak. Tapi lebih tepatnya protista mirip jamur ini tidak sama ya dengan fungi atau dengan jamur-jamur lainnya. Struktur organ maupun cara reproduksinya itu berbeda ya dengan jamur pada umumnya. Namun kenapa dikatakan jamur mirip protista mirip jamur? Dikarenakan bentuknya itu sangat mirip jamur ya, seperti itu. Nah, ya Bapak tampilkan gambar di sini ya. Ini. Nah, itu gambaran dari protista yang mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini dibedakan menjadi 2 ya. Protista filum jamur lendir atau Myxomicota, dan protista jamur air atau Oomycota. Pak Nana bisa dijelaskan lagi jamur lendir apa? Ya, jamur air. Ya, oh pintar. Kemudian, nah, filum jamur lendir ini memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama yaitu habitat
habitatnya di hutan basah atau yang biasanya ada genangan air atau rawa-rawa seperti itu. Kemudian bisa juga di kayu yang busuk atau yang lapuk. Kemudian struktur yang kedua yaitu bentuk tubuhnya itu vegetatif. Nah, vegetatif ini seperti lendir ya bentuknya. Kemudian juga berinti banyak dan bergerak seperti amoeba. Nah, ada yang masih ingat amoeba itu bergerak dengan apa? Ya, benar. Amoeba itu bergerak dengan kaki semu ya. Nah, ada yang tahu kaki semu itu apa? Kan kemarin sudah Bapak jelasin. Masa ada yang lupa? Ya, kaki semu itu bisa dibilang kaki, bisa dibilang juga tidak. Nah, kaki semu ini jika pada amoeba itu terdapat beberapa kaki semu. Nah, gunanya ini untuk alat bergerak pada amoeba. Nah, untuk reproduksinya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Kemudian pada macam yang kedua yaitu filum jamur air atau oomycota. Ciri yang pertama itu hifalnya tidak bersekat dan kemudian bersifat senotilik atau berinti banyak, dan dinding selnya itu dari selulosa. Nah, vegetatif cara reproduksinya itu juga sama, memiliki dua macam yaitu vegetatif dan generatif. Nah, di sini Bapak tanya, ada yang pernah ternak ikan cupang atau ikan-ikan lainnya seperti itu dan sudah berhasil bertelur? Ada ya? Nah, mungkin beberapa ada yang menetas dan beberapa ada yang berjamur. Nah, itu sebagai salah satu contoh dari jamur air, yaitu Sopralognia ya. Nah, jamur itu menyerang pada telur ikan. Nah, membuat telur ikan itu jadi membusuk dan tidak dapat menetas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan pada jamur pada protista mirip jamur? Ada ya. Bapak lanjut. Kemudian karena materi protista mirip jamur selesai, Bapak lanjut materi yang kedua, yaitu peranan protista dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, peranan protista ini dibagi menjadi dua ya, dapat menguntungkan dan merugikan. Nah, yang menguntungkan itu antara lainnya yaitu zooplankton. Mengapa zooplankton itu menguntungkan? Ada yang tahu? Ada ya. Zooplankton itu mengapa menguntungkan? Karena zooplankton itu sebagai sumber makanan bagi hewan air. Kebanyakan bagi hewan air itu menjadi sumber makanan. Maka dari itu, jika seperti misalnya ikan memakan zooplankton itu dan tumbuh besar, maka kan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, maka dari itu menguntungkan manusia. Kemudian Entamoeba coli. Nah, Entamoeba coli ini terdapat pada usus kita atau usus-usus mamalia lainnya. Nah, fungsi dari Entamoeba coli ini sebagai pembusukan pada makanan, pada sisa makanan yang ingin dikeluarkan oleh tubuh. Seperti itu. Kemudian Chlorella. Nah, Chlorella ini juga sebagai produsen di ekosistem perairan. Maka dari itu sangat menguntungkan bagi sistem perairan maupun manusia. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan tentang yang merugikan bagi manusia ya. Nah, Bapak slide dulu. Nah, yang merugikan bagi manusia ini antara lainnya Entamoeba
histolytica. Nah, ini hidup di liang usus manusia. Nah, biasanya menyebabkan kerusakan pada jaringan usus atau menyebabkan diare. Maka dari itu, jika kita sedang sakit diare, protista inilah yang menyebabkan kita sakit diare atau ya itulah. Kalian tahu kan? Kemudian Entamoeba hatamani sama juga hidup di liang usus manusia, dapat menyebabkan disentri, tetapi efeknya tidak lebih parah dengan Entamoeba histolytica. Kemudian yang ketiga yaitu Trypanosoma gambiense. Nah, ini dapat menyebabkan penyakit yang diderita manusia, yaitu penyakit tidur. Nah, protista ini biasanya dibawa oleh lalat-lalat. Nah, itu masuk ke dalam tubuh dan biasanya hidup di darah manusia atau darah inangnya. Nah, yang keempat yaitu Trypanosoma evansi. Ini menyebabkan penyakit surah pada ternak. Ada yang pernah dengar penyakit surah itu apa? Ya, pinter. Sama halnya, ya pinter. Siapa? Iya, pinter. Siti Aisyah. Penyakit surah itu terjadi pada ternak ya, sama halnya pada manusia itu jika kita demam atau kita tidak nafsu makan. Nah, hampir sama seperti itu. Pada hewan itu dapat menyebabkan kita kurangnya nafsu makan pada hewan ternak, sehingga hewan ternak itu menjadi kurus ya. Jadi akan cepat mati seperti itu. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak. Kalau tidak, Bapak yang akan bertanya ya. Gampang kok, cuma 3 pertanyaan. Nah, yang bisa jawab Bapak kasih poin ya. Yap. Sudah siap? Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan yang disebut kaki semu. Ayo, yang bisa langsung tunjuk atap. Langsung tunjuk atap. Ayo, yang bisa. Ya, kita apa itu kaki semu? Pintar, tepuk tangan dulu buat kita. Ya, pertanyaan yang kedua, apakah ciri utama dari Oomycota? Yuk, pertanyaan kedua, yang bisa langsung tunjuk atap. Ya, Siti Aisyah, apa yuk? Ya, benar. Ciri utamanya yaitu hifanya itu tidak bersekat, kemudian memiliki inti yang banyak, dan dinding selnya itu dari selulosa. Benar, dapat poin. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yuk siap. Nah, karena kan sudah Bapak jelasin semua ya, protista. Nah, Bapak tanya, protozoa dan alga itu termasuk pada protista ya. Nah, namun protozoa itu berbeda dengan alga. Nah, yang Bapak tanyakan, alga itu bersifat apa? Yang bisa jawab langsung acungkan tangan. Ya, Mbak Malika, yuk. Apa? Benar, autotrof atau membuat makanannya sendiri. Karena sudah ya, selesai ya materi siang ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak. Minggu depan kita post test kalau nggak ada yang ditanyakan. Udah ya. Jadi, nah, untuk yang belum menjawab pertanyaan dari Bapak, jangan sedih hati.
mungkin minggu depan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan mendapatkan poin. Yang Bapak inginkan ini poinnya harus imbang ya, jangan harus berat satu supaya semua kebagian poin. Itu ya sudah, mungkin sekian penjelasan dari Bapak ya pada siang hari ini. Jika ada kesalahan dari Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.